Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal riset konten YouTube. Materinya dari tips #2 riset konten YouTube, strategi dan metode efektif. Kita nggak akan ulang dasar-dasarnya lagi ya. Anda pasti udah lumayan paham lah. Misi kita sekarang tuh mengekstrak strategi spesifik dari sumber ini biar kita benar-benar ngerti apa sih yang dicari audiens Anda. Kenapa riset ini penting banget menurut sumber ini? Penekanannya itu pindah dari asumsi kita aja ke bikin konten yang dasarnya data pencarian. Tujuannya jelas cari topik yang bikin orang nonton terus, biar retensinya naik. Gitu kan ya? Tepat sekali. Yang ditekankan sumber ini tuh pergeseran mendasar loh. Dari mikir konten apa ya yang pengen saya buat. Jadi lebih ke konten apa sih yang lagi dicari dan dibutuhin audiens. Jadi validasi ide pakai data pencarian sebelum produksi itu, wah langkah awal yang krusial banget menurut sumber ini. Biar relevan gitu. Oke, masuk akal. Mari kita lihat metodenya nih. Pertama, Google Search. Sumber ini kayaknya nyaranin lebih dari sekedar ketik kata kunci biasa ya. Mungkin buat lihat konten apa yang udah rame di platform lain. Iya benar. Sumber ini kemungkinan besar nunjukin pentingnya analisis format konten yang muncul di atas di Google. Itu blog, video, atau mungkin forum. Ini bisa ngasih petunjuk soal preferensi audiens secara luas. Dan seringnya, ini nyambung juga sama apa yang berhasil di YouTube. Intinya, pahami dulu lanskapnya, format apa yang disuka, sebelum Anda benar-benar bikin videonya. Gitu. Oke, paham. Selanjutnya, langsung ke sumbernya, YouTube Search Bar. Nah, sumber ini nyebut pakai fitur Auto Suggest. Gimana sih sumber ini lihat nilainya? Apa cuma buat ide kata kunci aja? Kayaknya sumber ini nekenin auto-suggest itu sebagai cerminan langsung dari apa yang sekarang lagi aktif dicari pengguna di YouTube. Jadi bukan cuma soal nemu kata kunci ya, tapi lebih ke ngerti frasa persis yang orang pakai. Itu nunjukin kebutuhan atau rasa penasaran mereka secara real time. Sumber ini mungkin juga nyaranin buat lihat video-video yang muncul dari saran itu, buat inspirasi. Inspirasi ya, bukan buat ditiru plak. Oke, dicatat. Betul, inspirasi visualnya, judulnya yang menarik perhatian. Sip. Lanjut ke situs tanya jawab, kayak Quora. Sumber ini lihatnya gimana? Apa cuma tempat cari ide random aja? Enggak juga sih, kayaknya nilai lebih yang ditekankan sumber ini tuh kemampuannya buat bongkar kedalaman masalah atau pain points audience. Pertanyaan spesifik di sana misalnya soal aman nggaknya suatu cara atau bingung soal teknis, itu sering nunjukin celah pengetahuan atau kekhawatiran yang nggak selalu kelihatan di pencarian kata kunci umum. Nah, ini bisa jadi dasar buat bikin konten yang wah ngena banget dan berguna. Oh, jadi fokusnya cari pertanyaan asli di balik pencarian ya. Terus, kalau answer the public gimana? Sumber ini nyorot visualisasinya ya? Tepat, keunggulan yang mungkin diangkat sumber ini yaitu kemampuannya answer the public buat memetakan seluruh lanskap pertanyaan seputar satu kata kunci. Dikelompokin gitu kan, berdasarkan mengapa, apa, bagaimana, dan lainnya. Jadi bukan cuma nemu satu pertanyaan, tapi lihat jaringan pertanyaan yang nyambung semua. Menurut sumber ini bisa bantu banget buat ngerancang struktur konten yang komprehensif, yang jawab macam-macam aspek rasa ingin tahu pengguna. Dasarnya ya data pencarian tadi. Jadi, kalau kita rangkum nih, intinya sumber ini bilang kalau metode-metode riset ini bukan cuma checklist kerjaan ya, tapi lebih ke kerangka strategis gitu, buat nyocokin konten kita sama permintaan audiens yang ada datanya. Bener banget, intinya kan bangun relevansi dari awal, pakai sinyal di data dari macam-macam platform buat naikin kemungkinan konten Anda ditemuin, dan ya, nyambung sama audiens. Apalagi di platform yang udah rame banget kayak YouTube ini. Ngurangin nebak-nebak lah dan bangun di atas permintaan yang emang ada. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dan materi ini buat Anda renungkan. Kan alat-alat ini bantu kita dengerin ya, apa yang dicari dan ditanyain audiens. Pertanyaannya, asumsi spesifik apa sih yang selama ini Anda pegang tentang minat audiens Anda, yang sekarang jadi pengen Anda uji pakai salah satu metode berbasis data ini? Dan perlu diingat juga ya, lanskap digital itu kan berubah terus. Sumber ini pasti juga ngasih isyarat kalau riset konten itu bukan kerjaan sekali jadi. Tapi ya, proses yang jalan terus-menerus. Biar tetap relevan dan makin paham sama audiens Anda. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.
Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya ya.